Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Musdalifah dan Andi Hanifa Fortuna Indra. Di sini kami akan menjelaskan beberapa pemaparan terkait rancangan produk yang telah kami lakukan pada pekan ini. Uraian masalah yang dapat melatar belakangi dari proyek kami ini, di mana era sekarang sendiri itu tempat penyimpanan barang-barang kebutuhan sehari-hari masih banyak yang berbahan plastik. Penggunaan plastik sendiri sebagai bahan penyimpanan rumah tangga yang memang tergolong praktis, namun perlu diingat kembali terkait waktu penguraian plastik yang lama dan dapat mencapai puluhan tahun. Adapun contoh produk rumah tangga yang kebanyakan masih menggunakan plastik sendiri yaitu rak penyimpanan bumbu di dapur. Berdasarkan hasil kuesioner yang telah diisi oleh 42 responden saat ini, masih terdapat 30 orang yang menggunakan penyimpanan berbahan plastik sebagai tempat bumbu di dapur. Selain itu, ada 9 orang yang memanfaatkan penyimpanan berbahan kaca, 2 orang yang melakukan penyimpanan berbahan logam, dan 8 orang yang menggunakan kayu solid, serta masih ada bahan lainnya. Kekurangan dari produk penyimpanan berbahan plastik sendiri yang beredaran di pasaran seperti cenderung kurang kuatnya dalam menahan beban, mudah pecah, mudah tergores, dan tidak tahan panas atau mudah meleleh, apalagi bila penggunaan di dapur. Adapun tempat penyimpanan berbahan lainnya seperti kayu solid tentunya memiliki berat yang lebih dan harga yang relatif mahal. Pada bahan penyimpanan yang terbuat dari logam sendiri dikhawatirkan gampang berkarat sehingga mempengaruhi bahan makanan atau bumbu. Terkait solusi yang kelompok kami ajukan, berangkat dari uraian masalah tersebut, kami berinisiatif memanfaatkan bahan seperti rotan dalam pembuatan tempat penyimpanan bumbu yang cocok digunakan di dapur. Inovasi ini perlu didesain agar menarik dan mempermudah penggunaannya. Tempat semacam ini dapat mempermudah untuk mengorganisir penyimpanan lainnya. Tempat penyimpanan dari rotan ini tergolong item yang ringan sehingga mudah dipindahkan. Selain itu, pembuatan penyimpanan dari rotan akan didesain food grade atau aman untuk makanan. Penyimpanan dari rotan akan menjadi penyimpanan yang tidak mudah lembab sehingga memberikan nilai fungsional, dan penyimpanan ini akan memiliki nilai estetis. Selanjutnya yaitu saya akan menjelaskan tentang tahapan proyek. Yang pertama yaitu empati, di mana kami mencari permasalahan, mengumpulkan dan menganalisis data. Kemudian definisi, di mana kami mengidentifikasi kebutuhan pengguna dan mencari ide produk pemecahan masalah. Dan yang ketiga yaitu ideasi, di mana kami menghasilkan ide, mengembangkan konsep dan menggali informasi. Dan yang terakhir prototype, di mana kami mendesain prototipe dan membuat prototipe. Adapun jadwal pelaksanaannya yaitu pada minggu ke-7 yaitu di bagian empati dan definisi, pada tanggal 14 sampai 15 April itu pembuatan kuesioner dilakukan oleh saya sendiri Andi Hanifa. Lalu untuk identifikasi masalahnya dilakukan oleh Musdalifah. Lalu pada tanggal 10 sampai 14 April atau sebelum pembuatan kuesioner, kami berdua itu mencari ide. Lalu untuk minggu ke-8, bagian ideasi dan perencanaan prototipe, pada tanggal 16 sampai 18 April pada bagian mengembangkan konsep yaitu saya sendiri. Lalu pada tanggal 18 sampai 21 April desain prototipe yaitu rekan saya Musdalifah. Lalu pada minggu ke-9 pembuatan prototipe, pada tanggal 23 sampai 25 April pembuatan prototipe dilakukan oleh rekan saya Musdalifah, dan pada tanggal 25 sampai 27 April melakukan evaluasi dan penyempurnaan dilakukan oleh saya sendiri Andi Hanifa. Dan pada minggu ke-10 presentasi di mana bertepatan pada tanggal 29 April yaitu pemaparan dan penjelasan produk prototipe dilakukan oleh kami berdua, Adi Hanifah dan Musdalifah. Produk tempat penyimpanan bumbu dapur yang didesain dan terbuat dari rotan dapat menjadi salah satu langkah dalam pengurangan pemakaian plastik di kehidupan sehari-hari. Produk ini dirancang juga memiliki nilai estetis sehingga dapat menarik konsumen dalam menggunakannya untuk mempercantik area dapur. Berhubung pemakaian produk ini bersentuhan dengan makanan, yang berarti perlu memperhatikan prinsip ergonomi yang mewajibkan produk nyaman dan aman digunakan. Mungkin itulah pemaparan produk yang kelompok kami bisa paparkan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.